Ya, kembali di Metro Kini, pemirsa, lebih dari 15.000 pelari mengikuti perhelatan Jakarta Marathon 2015 yang berlangsung hari ini. Sementara itu, bencana kabut asap masih menjadi tajuk berita di sejumlah media cetak nasional. Dan kita langsung bergabung dengan rekan saya, Egit Hapsari, yang sudah ada di lokasi untuk menyampaikan bagaimana kondisi dan juga situasi maraton yang terjadi saat ini. Egit, silahkan. Yohana, saat ini saya sudah berada di garis finish dari Jakarta Marathon 2015 yang tepatnya berada di daerah Silang Barat Daya Monas, Jakarta. Dan memang sejak tadi sudah begitu banyak pelari yang sudah sampai ke garis finish, terutama untuk kategori lari untuk 5 km dan juga 10 km. Selain untuk kategori 5 km dan juga 10 km, Yohana, ada juga kategori lain yaitu full marathon yang berjarak 42 km dan ada juga half marathon yang berjarak 21 km. Memang Jakarta Marathon 2015 ini startnya sudah dimulai sejak pukul 5 tadi pagi, dimulai dengan peserta yang mengikuti kejuaraan maraton untuk full marathon 42 km dan disusul dengan peserta dari half marathon 21 km dan disusul juga dengan 10 km, 5 km dan juga ada yang menarik di sini di mana Jakarta Marathon 2015 ini selain diikuti oleh orang tua atau orang dewasa juga diikuti oleh peserta anak-anak yang ikut mengikuti Jakarta Marathon dengan kategori marathon. Dan tadi ada sekitar 300 anak yang sudah mengikuti dan juga sudah sampai di garis finish ini. Untuk Jakarta Marathon 2015 ini, Yohana, ada 15.000 peserta yang mengikuti dan 1.300 peserta diantaranya adalah pelari profesional mancanegara, ada juga dari Kenya dan ada juga dari 52 negara lainnya. Selain itu ada juga 10 atlet pelari nasional dan diantaranya ada Agus Prayogo dan juga ada Acong Tio Purwanto dan ada beberapa pelari atlet nasional lainnya. Untuk rute Jakarta Marathon 2015 ini akan membawa peserta ini untuk menikmati keindahan berbagai landscape ibu kota Jakarta, seperti di titik finish dan juga titik start kali ini adalah Monumen Nasional Jakarta. Selain itu, para peserta juga akan diajak berkeliling kota Jakarta melewati berbagai landscape seperti kawasan Kota Tua, Fathahillah, Gereja Katedral, Istiqlal, Bundaran HI, dan juga ada atraksi budaya yang sengaja ditempatkan di beberapa spot untuk dinikmati para pelari. Jadi sembari berolahraga, para pelari ini juga bisa mempelajari budaya Indonesia dan tentunya ini menjadi promosi tersendiri bagi Indonesia, baik itu dari wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Nah, bagi Anda yang hari ini kiranya akan beraktivitas di daerah sekitar Silang Monas, Tamrin dan juga Asia Afrika, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu karena untuk Jakarta Marathon yang diselenggarakan hari ini ada sejumlah titik ruas jalan yang ditutup sampai dengan pukul 12 siang ini. Untuk penutupan yang ditutup hingga pukul 9 pagi ini ada mulai dari Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Gajah Mada dan juga Jalan Veteran. Sedangkan ada beberapa titik ruas jalan yang ditutup hingga pukul 12 siang nanti, yakni dari Medan Merdeka Barat, Gatot Subroto hingga Asia Afrika. Selain beberapa titik ruas jalan yang ditutup, ada juga beberapa gerbang tol, baik itu dari arah Cawang maupun dari arah Grogol yang juga ditutup. Oleh karena itu, ada baiknya Anda mencari informasi terlebih dahulu jika ingin beraktivitas di wilayah Tamrin, Sudirman, dan sekitarnya. Yohana. Ya, Egy, selain Jakarta Marathon yang menjadi pusat perhatian kali ini, apa saja isu lain atau mungkin topik-topik yang juga menjadi pusat perhatian publik dan media? 50 meter. Jadi masih ada... Ya, salah satu topik yang menjadi tajuk dari beberapa media cetak nasional pada hari Minggu ini adalah bencana kabut asap yang memang semakin hari ini tidak kunjung reda, bahkan dampaknya pun semakin meluas. Bahkan jika kita ingat beberapa hari lalu ini, kabut asap sempat menyelimuti ibu kota Jakarta dan langit Jakarta agak berkabut tidak seperti biasanya. Nah, untuk media cetak dari media Indonesia pada hari ini bertajuk evakuasi tidak keluar daerah. Ya, ini memfokuskan pada bencana kabut asap yang saat ini terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah semakin pekat. Namun dari pemerintah sendiri menegaskan bahwa walaupun korban kabut asap ini akan dievakuasi, korban kabut asap tidak akan dievakuasi ke luar daerah atau luar kota, melainkan akan dievakuasi ke beberapa bangunan milik pemerintah yang dianggap memiliki fasilitas yang memadai seperti air purifier agar para korban kabut asap ini bisa bernafas layaknya
normal seperti biasa dan menghirup oksigen yang sangat dibutuhkan oleh para korban kabut asap ini. Ada beberapa rancangan atau langkah yang disiapkan oleh pemerintah ini dari Kementerian Sosial ini akan mengoptimalkan fasilitas pemerintah di masing-masing daerah, yakni di Kalimantan Tengah, di Bengkalis Riau, di Kalimantan Selatan, dan juga di Sumatera Selatan. Selain itu, Kementerian Sosial juga akan mengevakuasi warga yang terdampak asap ke kota terdekat yang dinilai memiliki indeks kualitas udara yang lebih baik. Selain itu, untuk anak-anak siswa yang sedang bersekolah sendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menyiapkan sejumlah skenario untuk para korban kabut asap, khususnya siswa sekolah ini, dengan akan menggunakan masa liburan di bulan Desember nanti untuk mengganti jam belajar yang hilang, karena memang sejak kabut asap ini menimpa bulan Juni lalu, kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah yang terdampak kabut asap ini memang dihentikan untuk sementara. Selain itu, untuk ujian akhir semester atau UAS semester ganjil ini akan dilaksanakan pada bulan Februari, dan jadwal UAS dan ujian nasional juga akan mundur 2 hingga 3 minggu. Selain itu, Yohana, untuk media cetak nasional lain, yakni Kompas, hari ini juga masih sama, juga masih mengangkat topik bencana kabut asap dan mengangkat topik tentang penderita asma yang meninggal, yang diduga ini meninggal karena mengalami asma karena pekatnya kabut asap yang dihirup. Namun selain bencana kabut asap, Kompas juga mengangkat topik lain ini mengenai polemik status tersangka Wali Kota Surabaya nonaktif, yakni Tri Risma hari ini, yang status tersangkanya beberapa waktu lalu sempat menjadi perdebatan, terutama terkait dengan pencalonannya pada Pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember nanti. Nah, untuk polemik ini KPU sudah memutuskan dan juga menegaskan bahwa Tri Risma hari ini akan tetap mengikuti Pilkada serentak pada bulan Desember nanti. Dan polemik mengenai penetapan mantan Wali Kota Surabaya ini memang sempat mencuat beberapa waktu yang lalu, di mana dari Kajati sendiri telah menyebutkan bahwa Tri Risma hari ini sempat diduga menjadi tersangka dan hal ini diperoleh dari Polda Jawa Timur. Namun status tersangka dari Tri Risma hari ini disangkal oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang menegaskan bahwa Tri Risma hari ini tidak berstatus sebagai tersangka, dan kepolisian juga telah menerbitkan SP3 atau surat penghentian penyidikan untuk Tri Risma hari ini, sehingga Tri Risma hari ini dipastikan akan dapat bersaing dalam Pilkada serentak 9 Desember mendatang. Ya, untuk sementara demikian, Yohana, dari Silang Barat Daya Monas, Jakarta, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Egit Hapsari untuk informasi dan laporannya.